Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dunia, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa lagi, bisa berdiskusi lagi terkait dengan tema terkait dengan perbankan syariah. Pernah saya sampaikan terkait dengan profesional dan juga kredibilitas lembaga. Itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah humanware, perangkat insaninya ataupun SDM-nya, hardware, perangkat keras, atau mungkin lebih ke sarana dan juga prasarananya, dan juga software atau perangkat lunaknya. Nah, pada kesempatan ini humanware, perangkat insani yang kita kembangkan. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan sistem penghimpunan dana di dalam perbankan syariah, itu kan ada beberapa. Di antaranya adalah ada yang menggunakan tabungan biasa ataupun giro, bisa juga deposito gitu kan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan sistem pembiayaan dalam perbankan syariah. Sahabat dunia maya, sebelum kita masuk ke dalam pembiayaan, ada tips atau cara singkat untuk memahami yang namanya lembaga keuangan syariah. Ini untuk memahami secara ekspres gitu aja ya. Sebelum kita nanti membahas terkait dengan praktek-praktek dan juga menganalisanya dalam perbankan syariah. Yang pertama adalah sahabat-sahabat harus paham terkait dengan produk dan juga akotnya. Akotnya sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lampau, sedangkan produknya itu cuma menyesuaikan gitu kan ya. Yang jelas fungsi perbankan sudah diploting menjadi 3, yakni penghimpunan dana, pembiayaan, dan juga produk jasa. Selanjutnya, yakni pahami terkait dengan tugas kelembagaannya, struktur organisasinya. Sahabat-sahabat semuanya harus paham siapa yang bekerja di kantor atau di perbankan tersebut dan juga tugas pokok fungsinya itu seperti apa. Salah satu pembeda antara bank syariah sama bank konvensional yakni ada yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itu juga harus paham sahabat-sahabat semuanya tugasnya. Ada direksi, ada manajer, ada Dewan Pengawas Syariah tadi, ada JS, Customer Service, ada accounting, ada teller, ada akun officer atau bagian pembiayaan. Itu sahabat-sahabat semua harus paham terkait dengan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir adalah tips atau cara singkat untuk memahami lembaga keuangan, yakni pahami alur kerja atau prosedurnya. Bagaimana seseorang mau mengajukan pembiayaan itu alurnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai yang terakhir. Begitu juga dengan menabung, deposito dan seterusnya. Itu sampai atau sahabat-sahabat semuanya harus paham. Tips 3 item ini cara singkat untuk memahami lembaga keuangan syariah. Seperti yang juga telah saya sampaikan di pertemuan yang lampau, bahwasanya fungsi bank itu ada 2, baitul mal wa baitul tamwil. Baitul mal ya sosial, zakat, infak, sedekah, yakni menghimpun, mendayagunakan dan juga mentasarufkan. Sedangkan penyaluran dana bisa menggunakan prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa. Penghimpunan dana juga seperti itu, bisa menggunakan prinsip wadiah, prinsip mudharabah. Jasa bisa menggunakan wakalah, kafalah, syarf, rahun, hiwalah dan juga lain sebagainya. Lalu yang sosial, qardul hasan, siswa. Qardul hasan itu adalah kebajikan. Orang mengatakan pinjaman tanpa jasa atau bunga. Nah, seperti itu. Ini cuma kerangka konseptual terkait dengan produk dan akad dalam perbankan syariah. Dan tidak usah saya panjang lebarkan karena nanti lebih ke apa itu aplikatif ya, terkait dengan produk dan juga akad. Sahabat dunia maya, selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan financing, fungsi bank sebagai pembiayaan atau penyaluran dana. Bagaimana sih alur pembiayaan, atau hal yang paling sederhana yang bisa kita pahami adalah bagaimana cara pinjam di perbankan, alurnya itu bagaimana. Nah, ini adalah secara global. Pada prinsipnya setiap perbankan itu mempunyai
pakem atau standarisasi atau kebijakan masing-masing, tapi setidaknya ada beberapa poin ini sudah mewakili. Yang pertama adalah seorang calon nasabah atau debitur yakni harus melengkapi yang namanya data-data administratif atau syarat administratif dan collecting data atau pengumpulan data. Nah, selanjutnya ketika berkas atau analisa data-data yang diperlukan sudah masuk, apa saja datanya yang diperlukan nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Setelah lengkap dan kelengkap, maka dianalisa 5C1S. Apa sih 5C1S itu? Nanti kita juga akan bahas. Kalau sudah clear dan juga fix recommended gitu ya, maka selanjutnya adalah putusan daripada komite pembiayaan. Artinya yang menaungi terkait dengan pengajuan pembiayaan ataupun pinjaman kredit. Yang terakhir adalah realisasi. Realisasi itu yang pertama biasanya kan tetap tanda tangan kontrak perjanjian, pengikatan jaminan atau kolateral, pendampingan usaha, pendampingan ansuran, bahkan pendampingan terkait dengan yang diperlukan, bisa manajemen, bisa pengembangan SDM dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah pelunasan dan juga pengembalian dokumen. Itu secara konseptual sederhananya orang mau pinjam di perbankan. Petugas bank dalam proses pembiayaan, ada analisis atau marketing officer. Ini terkait dengan orang yang suka menginformasikan pembiayaan kepada calon nasabah. Ada komite pembiayaan, marketing manager, kepala cabang, kepala divisi atau kepala divisi dan juga direksi. Terus ada administrasi pembiayaan, ada loan admin. Ini adalah serangkaian yang mengurusi terkait dengan pembiayaan. Dikenal dengan account officer. Yang pertama, ketika seseorang sudah mau pinjam, mengisi syarat, mengisi formulir dan juga administratif lainnya, maka langkah yang selanjutnya adalah seorang surveyor, orang yang ditugasi melihat, meng-cross check data yang bersifat lampiran seperti biodata tadi, dicek di lapangan apakah benar usahanya itu, apakah benar-benar ada, apakah kolateral jaminannya itu juga benar-benar ada. Nah, disinilah yang digunakan dengan teori 5C1S. Nah, jadi sebelum hutang itu disurvei limanya ini, karena apa? Yang dikelola perbankan itu adalah rata-rata dana pihak ketiga, ya podo utangi. Sangat riskan sekali jika lo nanti yang dibiayai ecek-ecek. Apalagi tidak menguntungkan, apalagi bisa menimbulkan kegaduhan sehingga gitu kan bahaya gitu kan ya. Nah, yang pertama adalah karakter, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Karakter itu kalau orang Jawa mengatakan watak wahingnya. Orang kalau karakternya bagus, kalau sudah mempunyai komitmen tanggung jawab, utang wae ku ariha, duweni HP, mungkin HP ini disusut nih, didol separuh. Artinya apa? Dijual separuhnya itu buat nyarutang, yang separuh buat beli HP lagi. Karakter, kalau orang karakternya bagus, maka insya Allah semua juga akan bagus. Ini penting dalam karakter debitur. Karena yang di rata-rata di lingkungan kita tuh kalau hutang semangat, tapi kalau untuk disuruh nyaur mengembalikan, wah, yang galak itu yang memberi pinjaman atau yang pinjam itu kan ya, pasti yang pinjam. Maka dari itu untuk mengantisipasinya, yang pertama yang harus tanpa lihat adalah karakternya. Nah, bagaimana cara mencari karakter? Banyak sekali tips atau cara melihat karakter seseorang misalnya. Di antaranya adalah terkait dengan perilakunya, aktivitasnya sehari-hari, ditanyakan pada temannya, kolega bisnis ataupun lingkungannya. Sahabat dunia maya, prinsip yang selanjutnya atau 5C, C yang kedua adalah capacity. Apa sih capacity itu? Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerimaan pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas
sarana usaha seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik, serta metode kegiatan. Nah, kapasitas di sini adalah kemampuan calon nasabah apakah ketika nanti diberi pembiayaan, diberi utang, bisa mengembalikan. Nah, ini penting. Sebab kalau tidak mampu, maka ya kita sama saja bunuh diri. Selanjutnya adalah capital, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan juga penekanan pada komposisi modalnya. Nah, ini artinya perbankan itu juga harus mampu melihat calon nasabah ataupun debitur terkait dengan kalau contoh usaha ternak sapi, ya kalau bisa sudah ada sapinya, sudah ada kandangnya. Jangan sampai pinjam uang 100 juta itu digunakan untuk kandang semuanya. Terus sapinya siapa yang yang dipelihara kan lucu gitu kan ya. Ini adalah terkait dengan kapital, kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang keempat adalah kolateral. Kolateral itu jaminan atau agunan. Nah, kadang ini juga kontradiktif kalau orang yang tidak paham. Padahal kan pinjaman al-ariyah itu tidak perlu yang namanya bukti gitu kan. Nah, kolateral apakah wajib? Yang penting kan usahanya. Ingat, kita harus menggunakan prinsip kehati-hatian atau prudensial sistem. Yang kita kelola bukan uang kita sendiri. Ketika kita nanti salah kaprah, analisisnya salah, maka akan terjadi pengendapan atau ketidakmampuan mengangsur perbankan yang berdampak negatif, jedot. Nah, ini kolateral, harus ada jaminan. Satu, tujuannya adalah bukti keseriusan nasabah untuk meminjam uang demi pengembangan usaha ikannya. Contoh, kalau kolateralnya tidak ada, maka juga bahaya. Karena apa? Kita tidak tahu yang namanya usaha itu akan selama-lamanya, dan juga tidak tahu usaha ini akan berkembang terus-menerus juga. Maka dari itu, kolateral sangat penting untuk mengantisipasi jikalau ada ketidakmampuan atau kecerobohan atau kekurang seriusan nasabah dalam bekerja sama dengan perbankan. Maka kolateral yang harus diselesaikan. Selanjutnya adalah condition of economic. Artinya Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik, melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembayaran. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Condition of economic. Ini juga bisa dikembangkan dengan mohon maaf, pinjam 10 juta atau 20 juta, cuma yuswane umurnya sudah 90 tahun kan juga mikir-mikir. Nah, ini juga masuk pertimbangan. Yang ke 6 5C1S yakni syariah. Syariah itu ya sesuai dengan koridor agama yang dibuat usaha atau jenis usaha yang dilegalkan atau yang digunakan untuk bekerja adalah hal yang bersifat halal. Nah, insyaallah barokah itu aja. Nah, ini problem financing, masalah-masalah pembiayaan. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan dari masing-masing lembaga. Biasanya kecenderungan ceroboh itu terjadi karena ada target agresif atau outstanding atau laba yang tinggi. Nah, ini penting. Biasanya para marketer atau account officer, orang yang bekerja di bagian pembiayaan itu terkena intimidasi, ancaman kepada dari manajer atau direksi kepada accountingnya atau account officernya bukan pembiayaan. Targetnya harus kalau tidak kamu akan nanti saya pertimbangan untuk tidak bekerja di sini lagi. Nah, ini melonggarkan analisis. 5C-nya tidak dipakai, mungkin cuma satu karakternya saja. Cuma ketika pas tidak mau bayar kabur, apa yang mau dituntut lagi? Terus pemalsuan dokumen atau rekayasa, ini sudah biasa. Yang kedua adalah market atau customer. Kondisi usaha, cek lingkungan karyawan juga harus penting dilihat sampai ke akar-akarnya. Apakah ada usahanya, tempatnya di mana. Tidak lain bukan, tujuannya adalah untuk kemandirian ekonomi, untuk kemandirian terkait dengan
usaha-usaha yang terjadi. Dicek langsung di lapangan gitu kan ya. Terus yang ketiga adalah sistem yang kurang bersahabat gitu. Ini juga penting. Sahabat dunia maya, itu tadi sebelumnya terkait dengan sistem atau alur pembiayaan dalam perbankan syariah. Nah, selanjutnya adalah service excellent atau pelayanan prima. Yang dimaksud dengan service excellent itu adalah melayani nasabah, melayani debitur dengan sepenuh hati, dari hati nurani. Ketika seseorang melayani dengan hati, maka semua panca indera akan menunjukkan kesepenuhan hatinya kepada orang yang sedang dilayani. Senyum, matanya juga enak dipandang, wajahnya enak dipandang gitu kan. Nah, konsep daripada service excellence dalam perbankan itu melayani melebihi apa yang diharapkan oleh customer. Jadi ada kata-kata melayani perlu di underline, perlu digarisbawahi. Melayani melebihi apa yang diharapkan oleh customer dalam kondisi apapun. Apakah ada trik tipsnya terkait dengan pelayanan prima atau service excellent? Ada setelah materi ini. Karena apa? Melayani dan menjual itu ibarat menanam sebuah pohon. Bila kita menanam dengan benar, maka pohon akan tumbuh subur dan memberikan buah yang baik dan bisa dipanen terus-menerus. Memberikan service excellent yang baik kepada customer akan menghasilkan pelanggan yang berkelanjutan. Oke, untuk sementara mungkin itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.